Oke, sahabat resah, kembali lagi pada kesempatan malam hari ini kita kehadiran seorang aktivis Sukabumi, sahabat Sahal Mahfuz. Sehat tuh. Bagaimana hari-hari ini, aman, terkendali? Kalau ada yang nanya gitu biasanya aku menjawab aman dan terkendali. Aman dan terkendali. Sekarang lagi aktif apa nih, sahabat Sahal? Ya layaknya sahabat-sahabat yang lain tuh. Begitu. Berorganisasi, ngurusin kuliah semester akhir, nambah gitu. Sudah mau selesai? Tinggal skripsi ketua, kebetulan. Tinggal skripsi. Lagi skripsi, masih aktif di organisasi ya. Tentunya mungkin sahabat Sahal memiliki kemampuan dalam memanajerial waktu dengan baik kayaknya. Sehingga kata orang-orang kan antara organisasi dan akademik ya, itu tuh dua hal yang saling bertentangan. Maksudnya bertentangan itu dalam artian jika seseorang cenderung terhadap organisasi dan aktivitas organisasi yang sangat padat, itu dapat mengganggu akademiknya. Yang kemudian lulus tidak tepat waktu, skripsi terbengkalai dan lain-lain. Itu mitos betul, itu mitos atau fakta sih? Sebetulnya waktu semester 7 pas aktif-aktifnya banget di organisasi, aku tuh mau membantah mitos itu gitu. Karena itu mitos yang mengakar di orang-orang organisasi. Dalam hal kalau misalkan aktif organisasi dia nggak selesai akademiknya, dia aktif banget di kampusnya nih ngurusin akademiknya, ya organisasinya terbengkalai lah gitu. Nah karena secara psikolog juga kan manusia itu tidak bisa melakukan dua hal dalam satu waktu. Itu sulit sekali. Kebayang nggak kalau misalkan ketum sekarang podcast atau sambil telepon gitu kan? Ya kurang etis ya. Kurang etis, kiranya itulah. Maka harus ada prioritas, gitu. Ya kan? Ya betul. Sebenarnya bukan mitos sih, tergantung balik lagi ke diri kita sendiri. Ya, kembali tergantung siapa yang berhadapan dengan kondisi itu kan. Kan kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan itu tuh. Oke. Kalau keaktifan di organisasi itu organisasi apa aja? Di PMI. Oke. Kemudian di Saling ID sahabat lingkungan, Ya. lalu ada Asifan Bumi, kemudian mencoba untuk berbisnis tuh anak muda lah kira-kira. Jadi bisnis itu merupakan, ada istilah begini, one family one entrepreneur gitu. Jadi di dalam setiap atau satu keluarga itu harus ada entrepreneur. Itu sebagai salah satu upaya untuk kemudian memajukan kesejahteraan masyarakat. Iya, betul. Tertanam gitu ya. Betul. Nah, kalau misalkan di PMI sendiri itu sebagai apa itu sahabat? Kalau sekarang kebetulan jadi pengurus cabang ketua. Tapi dengar-dengar sampai jadi ketua juga ya di PMI ya. Ya, didaulat lah, diamanahi satu masa khidmat atau satu periode ke belakang. Saya didaulat menjadi ketua komisariat tuh di Komisariat Universitas Nusa Putra. Ada Nusa Putra berarti ya. Iya. Terus. Sama lah, ada kesamaan. Saya sengaja nanya aja. Oke, siap. Terus, berarti sekarang masuk ke pengurus cabang, cabang kota. Dan aktif di sana ya, berdiaspora di ruang lingkup yang lebih besar. Wah, tantangannya pun makin besar tuh ngomongin organisasi lah. Setelah itu tadi saling lingkungan itu kompleksitas gerakannya itu lebih kemana? Kalau ngomongin saling, kita karena sahabat lingkungan ya. Tapi yang paling di make sure, yang paling diprioritasin itu kita ngomongin isu sampah tuh. Isu tentang sampah. Itu sampah. Pengelolaan sampah. Lebih ke arah sana sih kita. Kami lah di Saling. Oke. Kalau tadi yang Asihkan Bumi Kalau Asihkan Bumi itu dengan founder Fahmi Pahuji itu ketua lembaga ristek juga kebetulan di PC. Dia itu ada 3 unsur. Fokusnya itu pertama di transisi energi, transisi energi. Kemudian ekologi, lalu yang terakhir itu ada hak asasi manusia.
siap. Tiga itu. Berarti semakin padat gerakan, semakin kompleks isu ya, dan problem pun semakin banyak yang akan dihadapi gitu ya. Persoalannya harus jawab pun semakin banyak. Kira-kira begitu ketua. Nah, berarti kan tentunya sahabat Sahal ini sudah memiliki banyak pengalaman lah ya. Bisa dikatakan demikian lah dalam keorganisasian, ya kan? Karena sejauh ini begitu ya. Jika kita dihadapkan dengan harapan-harapan bangsa gitu ya, terutama di presiden dan kabinet baru terbentuk gitu ya, itu memiliki spirit yang begitu apa ya, bisa dikatakan spirit yang begitu kuat ya, begitu apa, visioner. Dan kalau tidak ditunjang dengan sumber daya manusia yang tidak memiliki kapasitas dalam merawat negara, organisasi, kepemimpinan, ya mungkin sulit ya. Nah, maka dari itu mungkin sahabat Sahal bisa jadi salah satu pelopor mungkin agar sumber daya manusia di Kota Sukabumi itu mampu menjawab itu. Kiranya bukan hanya saya saja tuh, tapi orang-orang di sekitar saya, di sekitar ketum, pikirannya harus melek terhadap gagasan ataupun infrastruktur yang sedang dibangun oleh negara ini. Artian kan negara ini cuma butuh suprastrukturnya. Suprastrukturnya berarti kita ini tuh, ya kan gitu. Nah, hal ini jangan sampai berakhir di aku, khususnya di ketum lah itu kiranya. Karena kita harus membuat ngasih awareness bahwa negara sudah long stack, kita ditelsap terus tuh. Jadi dalam artian bahwa kalau misalkan sumber daya manusia yang tidak mampu menjangkau dan mengejar visi dan misi dari negara ataupun pemimpin sekarang, menurut saya kita akan tertinggal. Maka situasi bonus demografi yang kemudian nantinya di tahun 2045 Indonesia akan masuk pada fase kejayaan, itu justru jadi merosot jika jadi dimanfaatkan dengan baik ya sumber daya manusia. Oke, sahabat Sahal, itu mungkin bagian daripada dinamika dan pernak-pernik gerakan atau tantangan yang akan dihadapi oleh kita begitu ya. Nah, tentunya yang saya ingin tanyakan yang berikutnya itu sejauh mana sih organisasi telah membentuk Anda sampai sekarang? Sejauh Indonesia memandang 2045 itu bakal jadi emas kayaknya tuh. Gitu ya. Sejauh itu kiranya. Jadi memang fase pembentukan diri sahabat itu benar-benar terasa begitu. Terasa banget tuh. Bahkan passion, bahkan cara bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bersikap. Itu diajarkan betul, dan saya menemukannya di organisasi. Dalam segi kepemimpinannya, jelas. Manajemen organisasinya, terus public speakingnya juga jelas. Nah, saya tuh pernah baca satu riset. Dalam riset tersebut bahwa di era sekarang itu banyak sekali ribuan karyawan dalam satu perusahaan itu di PHK secara massal. Alasan PHK-nya itu sederhana, karena tidak memiliki jiwa kepemimpinan, tidak mumpuni dalam bicara persoalan manajemen organisasi, terus kemudian public speaking. Nah, sehingga hal-hal yang menjadi dasar PHK ribuan karyawan dalam satu perusahaan tersebut, ini adalah hal-hal yang biasa kita ketemu dalam satu organisasi. Berarti makanan sehari-hari lah di organisasi. Berarti organisasi merupakan satu kesatuan yang sangat penting, yang memiliki efek yang sangat kuat tentunya bagi SDM kan. Itu menurut sahabat bagaimana? Jelas ada kesamaan pandangan kiranya dengan narasi yang dikeluarkan oleh tadi ketum, bahwasanya organisasi menjadi kalau kita beraktivitas di organisasi, kalau misalkan tadi kita ngomongin bahkan ada ribuan yang di PHK karena ada 3 hal tadi. Dan organisasi harusnya dan benar-benar bisa menjawab itu semua. Barangkali mereka yang di PHK tidak berorganisasi, saya menduga itu. Dan kiranya yang berorganisasi keasikan malah
tidak mau menggantikan orang lama, misalkan orang tua kita. Nah hal ini kan yang menjadi PR kita. Harusnya sebagai organisasi kan salah satunya Aerostock itu eksponen pembaharu misi intelektual kan gitu ya di PMI. Nah hal ini yang terus dibangun, terus diciptakan, maka jangan sampai ada lagi PHK dengan dalih ataupun kekurangan orang yang settle dalam hal manajerial atau leadership atau bahkan tadi public speaking. Nah itulah kiranya organisasi harus bisa menjawab, dan bagi saya sudah menjawab itu. Jadi kira-kira sejauh ini apa yang kita lihat sekarang itu ternyata bahwa selama ini organisasi itu tidak diperlukan, selama ini organisasi itu hanya menjadi hambatan bagi akademik, itu ternyata tidak ya. Bagi saya tidak tuh, justru bagi saya tidak. Sahabat Sahal sendiri sudah mungkin berapa tahun tuh berproses di organisasi? Waduh, malahan yang paling sebentar ya, kalau misalkan secara proses malahan yang paling sebentar. Kebanyakan sahabat-sahabat dulu kayak misalkan masuk PMI-nya sahabat-sahabat dulu, saya baru 2,5 tahun tuh, nanti 3 tahun Maret. Dan ini kiranya akselerasi karena saya ketinggalan pada waktu itu masuk organisasi, khususnya di mahasiswa. Maka mau nggak mau kan saya juga harus running agak cepat untuk mengejar kebutuhan-kebutuhan yang memang menjadi kebutuhan saya pada waktu itu di bangku kuliah ataupun berorganisasi. Kalau misalkan 2,5 tahun, sahabat Sahal sebenarnya usia berapa? Saya 23 tahun tuh. 23 tahun ya? Iya, kemarin Oktober 23 tahun pas. Udah punya cewek belum? Kalau punya cewek ya dibilang punya sedang mendekati itu. Oh gitu ya, upaya. Ada unsur untuk sampai kita punya itu kan ada unsurnya tuh. Oke. Mengklaim bahwa itu cewek kita. Kalau sahabat Sahal ini tipikal cowok yang menganggap wanita itu sebagai hambatan atau justru sebagai support system? Ya terutama dalam karir organisasi atau akademik dan lain-lain ya. Dulu saya memandangnya sebagai hambatan. Dulu. Iya. Karena apa ya? Karena mengganggu gitu tuh nih. Kalau dulu ya, aku lagi ngurusin organisasi, lagi sama teman-teman misalkan, tiba-tiba ini lagi podcast misalnya, serang tiba-tiba ditelepon, itu kan menjadi hambatan. Yeah. Nah tapi lagi-lagi setelah saya pindahkan paradigmanya, ternyata kalau misalkan kita lagi keadaan capek, kita butuh tempat atau teman bercerita, salah satunya misalkan butuh teman makan misalkan. Nah itu sangat dibutuhkan, karena nggak mungkin dong kita tuh sendiri terus gitu kan. Orang tua udah nuntut belum, harus kerja, harus nikah atau gimana? Belum orang tua belum. Cuman orang tua nuntutnya sekarang ya kamu lulusnya kapan gitu sih. Kalau misalkan kita akan berandai-andai. Ya kayak. Coba segera nikah lah. Ya. Pengen ngendong cucu. Gimana tuh? Kalau dihadapkan dengan kondisi itu gimana? Sikap sahabat Sahal gimana? Karena saya belum pernah ya dihadapkan itu. Kalau misalkan kita berandai-andai ke arah sana, mungkin aku akan menjawab nanti dulu lah gitu kan. Saya juga punya mimpi gitu kan. Saya punya cita-cita, saya punya hopes kan gitu. Punya harapan untuk jadi A, jadi B gitu. Meski kita nggak tahu kan jadi apa nantinya, tapi yang jelas prosesnya yang kita jalani ini benar-benar, kalau kata ketua Regin kan pilih jalan yang benar, bukan jalan yang enak. Iya. Kiranya itu. Maka kalau misalkan dihadapkan dengan anda-anda itu, saya kiranya akan memilih seperti ini tuh. Tetaplah seperti ini. Masih berdiaspora. Ya karena masih muda tuh itu pertama, sayang sekali loh. 23 tahun masih terlalu muda lah ya. Masa muda dihabiskan langsung nikah kan itu, kita nggak diciptakan untuk itu. Saya diciptakan nggak untuk itu. Kuliah, nikah, lalu mati misalkan nggak untuk itu. Tapi harus ada misalkan podcast. Nah ini kan nggak semua orang bisa. Ya betul. Ya kan itu tuh. Saya juga bingung ya kenapa kita harus podcast. Nah itu kan jadi pertanyaan. Ya cuma bagian dari apa namanya, mengisi
apa istilahnya itu ya, mencoba untuk merealisasikan apa yang telah menjadi impian terdahulu. Ya, kalau saya pribadi kan persoalan podcast ini adalah harapan udah dari beberapa tahun ke belakang gitu lah. Lama berarti lama. Udah lama ini persoalan dari niat untuk menggerakkan hati nurani untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang lewat. Jadi baru sekarang itu terrealisasi, baru berjalan 1 tahun. Dan sahabat Sahal saya nobatkan menjadi salah satu ikon gitu ya, yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Semoga tuh. Atau penonton sahabat Sahal. Nah, ada niat nggak selesai S1 mau S2 gitu? Saya malahan kalau misalkan sekarang harus selesai S1 karena saya nggak tepat waktu lulusnya. Kan bukan tepatnya gitu waktunya gitu, bukan waktu yang tepat lah gitu, bukan tepat waktu, bukan waktu yang tepat lah kita lulusnya tuh, khususnya saya. Maka kalau misalkan siapa yang nggak mau S2 gitu kan tuh, siapa yang nggak mau S3, pendidikan sampai manapun saya kejar lah itu. Ya jelas saya mau banget tuh ketika harus, bahkan kalau misalkan sekarang udah lulus ya ada apa ya, ada disehatkan, dipanjangkan umurnya, ada rezeki cukup untuk S2 ya lanjut S2, jangan ditunda-tunda lah kira-kira itu. Kalau misalkan kan banyak nih sekarang kan ya, banyak anak-anak yang baru lulus SMA langsung kerja, ada yang memilih untuk menganggur, main dan lain-lain. Pendapat sahabat saya bagaimana? Itu acap kali kita dihadapkan dengan persoalan sosial yang sangat kompleks. Salah satunya itu tadi. Dulu saya sempat mau langsung kerja, bahkan saya sambil kerja dulu tuh kuliah. Sambil kerja dulu karena kuliah itu dalam paradigmaku kayaknya mahal. Tapi itu ternyata tidak. Yang mahal itu hidup hari-harinya gitu. Biar kuliah emang gak mahal. Jadi kuliah tuh udah muncul di pikiran kita bahwa yang hanya dapat menjangkau itu orang-orang kaya. Nah itu bukan salah. Kemudian kalau misalkan ada yang nonton, salah kemudian ketika kita memandang bahwa kuliah itu mahal. Sekarang beasiswa udah banyak tuh. Tinggal diakses, tinggal maunya aja orang itu. Tapi kan lagi-lagi kita dibenturkan dengan kondisi ekonomi keluarga misal. Kan kita bisa apa? Harusnya kan itu. Nah itu persoalan sosial yang lagi-lagi kita dihadapkan dengan itu, bahkan setiap hari lah gitu. Dan ternyata kalau misalkan kita memilih untuk kuliah pun toh bakal aman-aman saja kan? Harusnya aman. Tapi kan tidak sama dengan kami di sini, mungkin tidak sama dengan kita. Bagaimana pola pikir, bagaimana latar belakang keluarga, bagaimana lingkungan juga kan tidak sama. Maka sah-sah saja mungkin bagi mereka untuk memilih kerja, dan sah-sah saja bagi kita untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Betul. Pada akhirnya kan pada persoalan mau dan tidak mau. Itu situ isunya di sana. Bukan mahal dan tidak mahal. Itu. Nah, tapi ada hal menarik lagi yang begini. Kalau menurut saya pribadi bahwa kita sekarang ada di sini atau dalam status apa kita sekarang, tentunya berangkat dari keputusan kita di masa lalu. Jelas. Contoh misal saya selesai SMP, saya dituntut untuk sekolah SMA oleh orang tua. Walaupun dituntut oleh orang tua, tetapi saya mengiyakan. Artinya saya memutuskan bahwa saya ingin masuk SMA. Terus kemudian setelah saya lulus, memilih untuk kuliah, walaupun dipaksa sama orang tua, tapi saya mengiyakan, sehingga saya memutuskan itu lagi, sehingga saya kuliah. Dan semester memilih berorganisasi yang sama organisasinya dengan sahabat. Itu pun keputusan. Maka sekarang ini saya merasa bahwa keberadaan saya saat ini adalah berangkat dari keputusan-keputusan saya di masa lalu. Nah, yang saya ingin tanyakan bahwa keputusan apa sih yang menurut sahabat saya itu paling sakral yang pernah terpikirkan, dipertimbangkan betul-betul gitu. Saya tuh pengen ini akhirnya memutuskan gitu. Itu di keputusan yang mana kira-kira? Saat mana? Saat kuliah kah, saat SMA kah, atau saat khususnya tahun
tahun 2020 pertengahan untuk memutuskan untuk kuliah. 2020 pertengahan. Ya. Kalau lulus 2020. Iya. Oke. Nah itu memutuskan, saya ditolak 7 perguruan tinggi negeri itu. Oke. Ditolak sana sini sampai akhirnya ada Nusa Putra tuh. Di ujung jalur sana ada tulisan Nusa Putra, ya akhirnya mencoba daftar dan diterima. Dan itu keputusan. Keputusan. Tidak tahu kan awalnya kuliah kayak mana, akhirnya ketemu PMI dan sebagainya sampai kita kesini lah. Nah lalu ada keputusan di mana tahun yang membuat saya Una-inu sampai Pegelinu gitu, pada Pegelinu itu pada tahun 2023 khususnya jadi ketua komisariat itu. Wah itu keputusan yang paling apa ya, bahkan saya tuh karena agama saya Islam, bahkan saya sampai istihoro dan sholat hajat untuk memutuskan untuk jadi ketua komisariat. Karena bagi saya pergerakan mahasiswa Islam Indonesia itu bukan hanya sekedar organisasi. Karena lahirnya, kalau misalkan kita berkaca dalam historis kan lahirnya pun dari rahim para kiai dan itu ulama lah. Maka ada yang sering kita diskusikan kan, ada kalimat sawadat dari pengikat antara PMI dan NU lah kiranya itu. Maka pada waktu itu bener-bener keputusan yang sangat, wah, dibilang sakral iya, dibilang gitulah. Itu memang benar-benar membutuhkan waktu dan perenungan keputusan itu. Jelas. Saya sampai bolak-balik, saya sampai jarah tuh. Ya, berarti keputusan itulah mungkin yang menjadi apa ya, ukuran kenapa sahabat Sahal bisa ada di sini gitu ya. Sampai saya bicara kepada diri sendiri, stop ngomong kenapa saya seperti ini. Sampai pada hari fase itu. Itu kenapa sih harus sampai segitunya gitu? Karena kembali lagi tadi itu. Oh kan gini, seharusnya kan organisasi tidak mendisorientasikan kita tuh. Saya masuk sipil, tiba-tiba masuk PMI, tiba-tiba ada disaling, tiba-tiba di ASI dan lain hal gitu misalnya. Kan aneh betul, kok PMII dengan organisasi kaderisasi atau ideologis tadi tiba-tiba ada jurusan sipil. Saya pernah merasa didisorientasikan oleh diri saya sendiri, oleh PMI sendiri. Hal itu apa yang kemudian saya dapatkan dengan jurusan saya, dengan keahlian saya di teknik sipil, tiba-tiba masuk PMI dan sekarang saya ber-PMII. Nah bahkan kuliah pun belum lulus. Nah hal itu yang menjadi ganggu banget. Makanya tadi ketika keputusan yang paling sakral itu ya tadi, ketika saya menjadi ketua komisariat pertama itu, lalu saya mempunyai ide, mempunyai solusi bersama pengurus pada tahun kemarin bahwa PMI tidak mendisorientasikan sahabat-sahabat yang masuk PMI, sehingga adanya lembaga ristek kan itu udah dari dulu. Nah, saya baru berkaca, saya baru mengejawantahkan, oh ternyata di PMI tidak sedisorientasi itu. Maka kalau ada sahabat-sahabat, bahkan bukan di PMI aja, bagiku tuh di Cipayung lain, khususnya di organisasi lain, bahwa organisasi itu jangan sampai sahabat-sahabat atau kawan-kawan berpandangan bahwa berorganisasi itu mendisorientasikan sahabat-sahabat, di mana sahabat-sahabat memilih atau sedang berkuliah. Kan itu sejatinya tidak mendisorientasikan, malah mengarahkan kita agar lebih melek atau lebih settle dalam hal kejuruan kita tuh. Harusnya itu lebih terbuka lah. Iya, makanya jangan seolah-olah membuat itu menjadi dua instrumen yang saling bertabrakan. Iya, jangan aneh ketika di PMI atau di organisasi manapun ada pelatihan-pelatihan, semisal ada pelatihan sipil kayak AutoCAD, kan itu diciptakan. Karena saya punya gagasan paradigma eksakta tuh. Ini kan eksakta gitu kan, tapi eksakta, bagaimana cara memandang kita, pandangan kita itu sebagai orang eksakta, orang teknik kan gitu, karena latar belakang saya teknik. Nah itu dengan perspektif PMII lah kira-kira gitu, perspektif organisasi, dan itu tidak mendisorientasikan sejatinya. Dulu saya kacamata saya sedangkal itu tuh memandang bahwa organisasi
mendisorientasikan. Jadi poinnya bahwa organisasi tidak mendisorientasikan. Itu kira-kira pas kapan tuh menemukan jawaban? Berjalan sudah masuk di PMI terus berjalan 5 sampai 6 bulan jadi pengurus komisariat sih gitu. Setelah jadi ketua komisariat. Setelah jadi ketua komisariat, karena banyak kader tuh yang meminta persoalan pengen difasilitasi kajian-kajian tentang kepakotatipan. Saya sebagai pengurus kewajiban dong untuk memfasilitasi. Betul. Maka hadirlah ide tadi bahwa PMI tidak mendisorientasikan sahabat-sahabat gitu. Intinya itu. Jadi apapun latar belakang ataupun keahliannya apa, profesionalnya apa, maka PMI harus hadir. Bukan hadir aja, tapi itu peran PMI di mana. Kalau hadir aja nggak cukup. Itu situ. Siap. Berarti perjalanan panjang untuk sampai panjang untuk mau merubah mindset itu lah ya. Maka organisasi merubah mindset banget. Ya, berarti ada hal yang kemudian didekonstruksi terlebih dahulu ya. Jelas. Cara pandang yang jelas, kolot gitu ya. Iya. Pandang awam. Iya. Didekonstruksi. Iya, teori usang lah itu. Kemudian dibangun dengan tahapan-tahapan yang memang reduksi dari terbebani menjadi seorang pengurus sehingga kemudian memiliki cara pandang baru ya. Iya itu. Dan bagaimana menyikapi setiap jurusan yang ada. Iya. Satu periode berapa tahun? 1 tahun 1 bulan kalau nggak salah. Berarti termasuk yang ideal ya? Enggak sih, itu bagi saya ngurus organisasi nggak cukup 1 tahun. 1 tahun 3 bulan misalkan kita persiapan masa orientasi lah misalkan. 3 bulan lanjutan kita raker atau ngomongin konsep dan gagasan. Lalu 3 bulan kemudian eksekutif atau pelaksanaan, dan 3 bulan lainnya habis. Ini udah 12 bulan. Jadi tidak cukup bagiku itu tidak cukup 1 tahun. Maka sehingga saya punya gagasan ini terus ditindih lagi sama pengurus baru. Misalkan pengurus baru punya gagasan lagi, ditindih lagi sama pengurus baru. Kapan pelaksananya, kapan? Yang jadi pertanyaan itu kapan? Nah, kalau berbicara ideal tadi dalam satu kepengurusan itu kan tentunya semua berharap agar bisa satu periode itu berapa 2, 3, 4 tahun kan. Iya. Namun karena pada faktanya gitu tidak bisa memaksakan keadaan itu karena persoalan regenerasi dalam satu lingkup. Iya, aturan mainnya. Ya, kemahasiswaan itu kan cepat. Jadi sehingga tidak bisa kita paksakan. Lalu bagaimana sih sahabat Sahal mencoba untuk mengestafetkan gagasan dan harapan? Ya kan ada ya dalam, kalau misalkan kita berbicara organisasi ada rapat-rapat musyawarah. Dalam musyawarah itu kan ada ada bab ataupun pembahasan. Kita ngobrolin tentang rekomendasi. Semisal kayak contoh soal studi case-nya Tol Bocimi itu di tahun 90-an. Itu kan zamannya siapa gitu kan? Zamannya Pak Harto kan itu. Tapi baru direalisasikan pada zaman Pak Jokowi. Misalkan gitu. Nah, hal itu maka mengestafetkan ide dan gagasan tadi salah satunya dengan cara pertama tadi dalam poin produk hukum, kemudian kedua dalam proses pengawalan regenerasi selanjutnya di bawah saya khususnya itu sih. Artinya ada pokok pikiran dan rekomendasi yang dikawal gitu khususnya. Ketika berarti sahabat-sahabat masih stay dalam mengawal. Jelas. Jalan-jalan. Perjalanan kaderisasi di akar rumput. Iya jelas. Sudah menjadi elit kan sekarang. Enggak. Kalau menjadi elit terlalu kasar lah tuh menjadi elit. Enggak lah. Elit mah oligarki. Elit. Nah, kalau itu kan bagian daripada cerita-cerita kemarin lah ya. Iya. Kemudian perlu direfleksikan kembali jelas. oleh para penontonnya. Ya. Sahabat Risal tentunya karena menjadi pelajaran buat kita semua nih. Karena ternyata untuk seorang organisatoris itu tidak berjalan mulus begitu saja seperti yang kita bayangkan. Itu para elit-elit, para pejabat-pejabat yang dulu punya background organisasi, yang dulu pernah aktif di mana-mana, ternyata tidak selamanya berjalan mulus begitu saja. Semua memiliki. Coba cari pemimpin yang tidak berorganisasi. Ya ada tuh.
Lah itulah. Jadi ya begitulah kira-kira lah ya, adalah banyak. Nah, sahabat Sahal, dari semua segmen perjalanan yang sudah diceritakan tadi, ya, tentunya pasti ada harapan. Jelas. Di masa yang akan datang. Jelas. Apa? Entah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan berapa tahun kemudian itu pasti sudah punya planning. Jelas. Apa sih yang sedang direncanakan? Pertama, karena isu 2 tahun atau sampai 4 tahun ke belakang, Indonesia itu bakal emas di tahun 2045. Nah, sehingga saya harus running tuh, harus nyiapin apa yang kemudian kita negara butuhkan dan kita perannya di mana gitu. Nah, dalam hal ini saya mengambil jalan dengan organisasi. Misalkan tahun depan mau jadi ini, tahun depannya ini jadi itu, tapi itu hanya harapan. Tanpa ada ikhtiar, tanpa ada kontinuitas, itu tidak bakal terjadi. Maka saya hari ini masih berorganisasi karena tadi jangan sampai sekadar hanya harapan bahwa di tahun 2045 itu negara ini hanya akan jadi emas. Jadi jangan sampai ini aja, kita buktikan emas atau enggak. Emas apa cemas? Emas apa cemas? Barangkali perak juga belum tuh, atau perunggu juga belum kan hari ini. Harusnya kan udah perunggu. Iya, kita sudah 2030 perak lah kalau misalkan kita umpamakan. Betul. Perunggu juga belum kan? Iya, artinya harus banyak persiapan lah ya. Jelas. Kalau misalkan suatu saat gitu ya, sahabat Sahal ini diberikan beban. Sekarang katanya di lembaga pemantau pemilu juga ya. Iya. Nah, ini nih yang paling menarik. Artinya kira-kira demokrasi kita sudah ideal atau belum? Kalau menurut sahabat Sahal. Kalau secara tentunya ini akan berhubungan dengan bagaimana persiapan kita nanti di 2045 kan dari sekarang. Demokrasi dalam hal apa nih? Peraturannya kah? Atau peserta demokrasinya kah? Ya, karena kan kalau kita lihat tuh ada penyelenggara, ada peserta demokrasi, peserta itu ya para calon, bukan partai-partai. Ada juga masyarakat, gitu ya. Sebagai orang yang nantinya akan memutuskan memilih siapa, kepada siapa mereka menaruh harapan ke depan. Mungkin ini tayangnya pasca pilkada tuh ya, pasti pasca pilkada. Nah, maka saya akan menjawab, demokrasi itu ideal atau enggak, sehat atau tidak sehat. Kita lihat pemimpin mungkin lusa atau besok siapa yang terpilih dan bagaimana cara dia mentreat atau memanajerial, atau bagaimana cara dia memimpin satu wilayah, dan itu bisa mencerminkan demokrasi itu sehat atau tidak. Bagi saya tuh, karena kebobrokannya sudah jelas hari ini. Opini kan, demokrasi tidak sama dengan politik sama dengan opini publik. Kan itu opini publik sama dengan ilusi yang dikontrol. Ilusi yang dikontrol sama dengan siapa ya? Orang-orang itu kan yang mengontrolnya sendiri. Nah, hal itu sampai kepada kita. Misalkan bagiku urusan demokrasi tadi ngomong ideal juga ideal, sebenarnya dalam peraturannya sudah ideal. Cuman yang membuat tidak ideal, kalau hari ini tidak ideal karena tidak ideal tuh peraturannya dibulak-balik tuh. Pilpres sama calegnya, misalkan legislatif pemilihannya pakai undang-undang ini, pilkadanya pakai undang-undang nomor 10 misalkan. Kenapa tidak ada produk utuh ngomongin demokrasi? Akan hal itu. Terus misalkan tiba-tiba nomor MK putusan 90 tahun 2023 dengan kontroversinya, akan hal itu yang membuat tidak sehat, tidak ideal untuk hari ini. Sebenarnya udah ideal, cuman dibuat tidak ideal hari ini oleh para pemangku kebijakan ataupun pemangku peserta demokrasi tersebut. Maka kalau misalkan POP saya ngomongin demokrasi, kita harus terus kawal demokrasi itu. Makanya saya tidak terlibat dalam politik praktis tuh. Saya bisa bertanggung jawab itu. Tidak banget lah. Karena bagiku terlalu kotor dan terlalu dini untuk terlibat dalam kontestasi politik hari ini. Yang
mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan mungkin ya terjun di sana. Ya, dan memang anak muda harus terjun. Saya sepakat dengan sahabat-sahabat kawan-kawan hari ini terjun dalam politik tuh. Tapi tidak untuk terlalu dini gitu. Ya. Itu sih yang sangat disayangkan. Dia tuh belum paham. Kalau kata Aristoteles kan gini, teori tanpa aksi buta. Aksi tanpa teori sama juga kan, omong kosong, ilusi. Nah, hal ini yang menjadi kecombelangan, yang menjadi nggak settle lah. Anak-anak muda sekarang tiba-tiba baru masuk kampus misal, tiba-tiba gimana dengan politik praktis, nggak sehat lah nanti. Dia nggak utuh sebagai mahasiswanya, jadi sehingga kehilangan entitas atau identitas dia atau sebagai mahasiswa. Jadi ditanya, apa sih yang hilang dari mahasiswa Randy? Iya, mahasiswa itu sendiri. Ya. Nah, itulah ngomongin demokrasi. Kompleks. Nah, tentunya kalau sahabat hal ini merupakan orang teknik sipil, kita tuh pasti akan dihadapkan dengan, bukan dihadapkan lagi, kita sudah dalam fase bahwa ibu kota negara kita sudah pindah ke Kalimantan. Pindah sih belum ditetapkan tuh. Oh begitu. Belum ditetapkan. Kan undang-undang sudah ada, artinya sudah. Undang-undangnya sudah ada, cuman peraturan untuk pindahnya belum ditetapkan sampai hari ini. Mungkin presiden kemarin kan West gitu kan, West Hand kan itu. Jadi ya tentunya kita akan mengarah ke sana lah. Jelas. Maka isu-isu aglomerasi mulai muncul. Oke. Dan Sukabumi tidak masuk. Oke lah. Ada beberapa daerah nih di Jawa Barat yang memang masuk dalam daerah yang masuk dalam target aglomerasi. Tapi orang boleh bilang Sukabumi nggak masuk. Jelas. Betul. Tapi tol masuk. Ya, proyek strategis nasional masuk. Aneh sekali kan ini. Tapi tol masuk, Pak. Sehingga ini akan menjadi hilir mudik. Role model. Ya, hilir mudik orang-orang yang akan ke Jakarta gitu kan, orang-orang yang akan ke Bogor dan lain-lain. Artinya kalau sudah tol masuk, artinya banyak aktivitas. Jelas. Masyarakat yang lalu lalang masuk ke Sukabumi tentunya. Nah, kira-kira apa sih yang harus disiapkan? Jadi pemerintah kan tidak bisa menjadikan Sukabumi mentang-mentang tidak masuk aglomerasi. Jadi ya enjoy begitu saja. Tapi buktinya tol masuk. Ya. Yang harus disiapkan oleh khususnya oleh pemerintah kita itu bagaimana caranya sekarang bukan hanya sekedar melek, tapi beliau-beliau ini pasca pilkada atau pasca kemarin pemilu, mereka harus membuat produk yang mana itu berpihak pada rakyat, salah satunya itu karena lagi-lagi menurut BPS kota dan kabupaten kita tuh SDM-nya di angka 7 lebih tuh. Tapi dengan realita lapangan hari ini enggak. Nah, maka tadi yang harus disiapkan pertama, apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat pertama itu. Karena balik lagi label kabupaten dan kota kita sebagai apa? Yang dilewati sebagai apa? Kansnya apa sih? Kota kita dan kabupaten kita. Maka seperti misalkan kota Sukabumi dengan dilabeli kota perdagangan dan jasa. Artinya berarti mereka harus menyiapkan, kalau misalkan tadi ada tol berarti mereka harus menyiapkan jasa ataupun value yang akan dijualnya apa. Contoh soal semisal kayak kalau misalkan rest area dengan berbagai macam wahana, dengan dilibatkan masyarakat di sananya, bahkan itu akan menjadi value dan berpihak kepada masyarakat harusnya. Salah satunya itu hal kecilnya itu yang harus disiapkan. Tapi jangan sampai kemudian tiba-tiba banyak bangunan-bangunan tumbuh dibangun tapi tidak digunakan. Mangkrak lahirnya. Dan buktinya kan di daerah kota Sukabumi khususnya masih marak dengan penggusuran. Jelas. Ya kan, relokasi para pedagang kaki lima dan lain. Masalah internal saja belum selesai. Bagaimana kemudian bisa menyambut itu dengan baik kan? Ya makanya tadi ketika Tol Bocimi salah satunya dianggap strategis,
kota dan kabupaten pun harus menyiapkan potensi apa yang akan kita tawarkan terhadap mereka yang melintas di wilayah kita. Lah kan ini nggak ada, baik-baik saja, entah gitu kan, aku nggak tahu tuh. Tapi kan itu yang terjadi, bisa dilihat kan, dengan seolah-olah tidak ada kepentingan lebih. Harusnya kan kayak dia tuh lewat, dia tuh ngasih ada transaksional yang beredar, dan itu harus masuk kepada pemerintah dan dikelola dengan baik lah kiranya. Kan itu tidak dipikirkan bagi saya tuh. Dan itu menjadi faktor dan masalah-masalah internal kan? Jelas. Sampai sekarang. Jelas. Kalau belum ada zona UMKM di Kota Sukabumi kan sampai sekarang, bahkan PMII khususnya dari zaman ketua lah, dari zaman yang lain terus mengebor hal itu, tapi nggak ada tindak lanjutnya. Apa gitu kan? Apakah harus bersuara lagi atau bagaimana Pak Saham itu? Kalau dibilang harus terlalu lembut tuh, kalau dia harus terlalu lembut, maka sepanjang masih napas di kandung badan dan kita melihat ada hal-hal yang tidak benar, ya kita harus show up, harus speak up. Nah itulah yang kemudian ingin saya singgung tadi, maksudnya adalah keberlangsungan pilkada dan selesai pilkada siapapun yang terpilih tentunya masalah-masalah yang sudah kita lalui bersama di periode-periode lalu kan itu sangat menjadi apa ya, arsip lah ya bagi khususnya orang-orang di organisasi itu sudah memiliki banyak arsip manuskrip yang kemudian akan dipegang sebagai referensi pengawalan di kepengurusan atau periode pemerintahan berikutnya kan tentunya. Oke, sahabat Sahal, mungkin kita cukupkan obrolan pada kesempatan. Kalau terlalu dalam kurang bagus juga. Jelas. Bertemunya sudah tidak bisa ngobrol serius. Iya, siap. Sebenarnya terima kasih banyak sahabat. Siap ketua. Sudah mau menyempatkan waktunya. Siap. Untuk berkunjung ke studio. Terima kasih sudah diundang ketua. Semoga jangan bosan-bosan. Tidak bosan. Ini ada dari tim kreatif tadi katanya closing statement. Sahabat Sahal perlu hal apa nih? Apapun itulah untuk penonton sahabat resah. Closing statement, selagi jangan sampai diamlah melihat ketidakbenaran, ketidakadilan, maka selagi kita masih bisa merasakan, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, maka lakukan. Dan kalau misalkan kita beda rasanya, kita beda cara memandangnya, kita beda cara mendengarnya, berarti jarak kita sejauh itu sahabat-sahabat. Terima kasih dari saya. Terima kasih sahabat resah. Terima kasih sahabat resah. Nanti kita akan berjumpa lagi ke sesi-sesi berikutnya dengan narasumber yang tentunya keren-keren. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya.